terberkati Parter dari Blitar, God bless you. Ya, biar kita makin kenal satu dengan yang lain. Ya teman-teman semua, siapa tahu Tuhan izinkan kami berkunjung ke kota-kota kalian ya. Haleluya. Bu Semnalim, selamat pagi dari Kalideres buat teman-teman semua. Ya, dari Pekanbaru, dari Semarang, dari Pekanbaru, Bu Ima Kulata, God bless you ya Bu Ima. Ya, Bu Trisnaning dari Semarang, Pak Joni Dasa, salam kenal dari Papua Tengah. Papua Tengah tuh di mana ya? Nama kotanya apa? Melamai, thank you ya Melamel. Thank you Bu Maureen dari Solo, dari kota Rantepau, Martina. Rantepau mana ya? Rantepau. Saya juga baru dengar, maaf ya. Gak apa-apa ya Bu Martina ya, aku nanya ya. Haleluya. Itu dari wilayah mana, pulau mana ya? Bu Rindu dari Malaysia. Thank you ya buat kalian semua yang sudah hadir dari Jakarta, dari Klaten, Iolita dari Jakarta, Yunoder dari Klaten, Nabire, oh Nabire. Ya shalom ya buat Pak Joni di sana ya, semangat selalu orang-orang Nabire. Di Papua Tengah ya kalau Nabire, oke. Salam kenal dari Ambarawa, Jawa Tengah, Melamel, God bless you ya, semangat selalu. Oke, Sulawesi Selatan ya Bu Martina, di Kulembang, berarti dekat Poso ya. Dekat Poso bukan ya? Atau dekat Palu? Palu, benar ya? Haleluya, benar ya? Dekat Palu atau Poso mungkin? Haleluya. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya di dalam Kristus dimanapun kita berada, dalam kehidupan kita semua. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkan sejenak dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, lihatlah mungkin ke kirimu, ke kananmu. Apakah kalian melihat senyum, melihat pakaian yang rapi, melihat wajah yang tenang? Saudara, itu adalah gambaran luar yang kita tunjukkan kepada dunia. Tetapi jika saya bisa melihat ke dalam hati dan pikiran kita saat ini, saudara, jika dinding-dinding di antara jiwa kita terbuka, kita akan menemukan medan perang. Kita akan menemukan jiwa-jiwa yang letih, pikiran-pikiran yang berputar-putar tanpa henti, yang dihantam oleh kecemasan akan hari esok. Kita akan menemukan hati yang terasa berat, tenggelam dalam kesedihan yang tak terucapkan dalam setiap kehidupan kita semua. Meskipun kita ada di dalam rumah Tuhan, kita datang ke gereja membawa luka yang tidak terlihat, tekanan yang tidak terucap dalam setiap kehidupan kita semua, dan pertanyaan yang samar-samar, Tuhan, jika Engkau mengasihiku, mengapa jiwaku terasa begitu sakit dan berat? Saudara, hari ini kita tidak akan mengabaikan rasa sakit itu. Kita akan kembali kepada firman Tuhan yang menyatakan iman kita bukan hanya untuk di surga masa depan, tetapi juga untuk memulihkan jiwa kita yang hancur di masa kini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kalian merasa sangat lelah? Bukan karena lelah fisik saja karena bekerja, tetapi lelah dalam setiap kehidupan jiwa. Generasi kita adalah generasi yang paling terkoneksi, namun juga paling terisolasi di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bisa melihat kehidupan indah semua orang di sekitar kita semua, di medsos, tetapi secara diam-diam kita merasa tidak cukup. Kita hidup di bawah tekanan yang konstan, tekanan untuk sukses, tekanan untuk sempurna, tekanan untuk bahagia tanpa henti di dalam setiap hidup kita semua. Kita berusaha memanggul keberhasilan buatan dunia, dan hasilnya kita letih lesu dan berbeban berat. Saudara, Injil hari ini datang bukan dengan daftar tugas baru yang harus kita lakukan, tetapi dengan undangan yang lembut dan membebaskan dari Sang Guru Agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, marilah kepadaku. Hari ini mari kita pelajari bagaimana saudara menukar beban berat di dunia dengan kuk yang mudah dan beban yang ringan dari juru selamat setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk belajar pada kesempatan saat hari ini mengenai iman dan kesehatan mental. Ini isu yang tidak asing di dalam setiap kehidupan kita kali ini.
atau hari-hari ini di dalam setiap hidup saudara dan saya yang hidup masa sekarang. Saudara, kalau dulu kita pengen membeli informasi, kita membeli koran. Kalau kita mau beli, kalau itu pun kita bisa beli dan lain sebagainya. Ya, tetapi sekarang kita menemukan informasi, saudara, semua ada di gadget kita masing-masing. Begitu mudahnya, sehingga akhirnya saudari kita yang tidak bisa menjaga hati, menjaga diri dari setiap keinginan itu, kita mulai tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain di sekitar kita semua. Akhirnya informasi-informasi, tontonan-tontonan di dalam setiap kehidupan kita semua menjebak pikiran-pikiran kita semua. Saudara, mari, makanya banyak orang terkena gangguan mental ya karena hal ini. Informasi yang kita dapat begitu deras, Bapak Ibu Saudari, begitu cepat, tetapi saudara, kita tidak bisa mengontrol, memfilter mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Saudara, mari pada kesempatan saat hari ini, saya mau mengajak kita semua, yuk belajar memiliki iman yang menenangkan jiwa. Sehingga kita dapat mengelola kecemasan, mengelola depresi, mengelola setiap tekanan dengan kebenaran-kebenaran firman. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa atau dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita hari ini ada yang jiwanya lelah, hati yang diliputi awan kelam kecemasan, atau beban hidup yang terasa berat, hingga hampir membuat kita terpuruk dalam setiap kehidupan kita semua. Dunia memberi kita, ya kalau terjadi hal-hal itu di dalam setiap hidup kita semua, anxiety disorder atau depresi. Dan itu adalah kondisi nyata. Kondisi nyata, sekali lagi, yang harus kita tangani dengan serius. Bukan hanya dengan positive thinking. Saudara, tetapi ini sebagai orang beriman, kita memiliki sumber kebenaran dan kekuatan yang melampaui semua teori-teori manusia. Firman Tuhan bukan hanya untuk keselamatan jiwa kita, tetapi juga untuk menopang jiwa dan pikiran kita selama kita juga hidup di dunia ini yang penuh dengan gejolak dan tekanan. Pertama, saya mau mengajak kita semua, saudari dikasihi oleh Tuhan, akuilah realita pergumulan mental. Ya tentunya di dalam setiap terang iman kita semua. Kita seringkali terjebak dalam stigma bahwa orang Kristen yang kuat imannya tidak akan mengalami kecemasan atau depresi. Kata siapa? Kata siapa? Saudara bisa pintar nyanyi lagu-lagu rohani, tapi tidak mungkin atau bukan tidak mungkin saudara dan saya mengalami depresi. Saudara bisa menjadi orang hamba Tuhan yang terkenal di dalam setiap hidup saudara yang dipakai dengan luar biasa, tapi satu ketika saudara dan saya bisa mengalami depresi ini. Saudara, kalau ada yang berkata orang Kristen yang kuat imannya tidak akan mengalami kecemasan atau depresi, itu adalah kebohongan. Nabi Elia, seorang nabi yang perkasa, yang baru saja melihat api turun dari langit, justru kemudian lari ketakutan dan memohon untuk mati. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 19 saudara akan menemukan kisah itu. Pemazmur juga berulang kali berseru, jiwaku hancur. Mazmur 42 ayat yang ke-6, ayat yang ke-11. Bahkan Yesus sendiri berkata, jiwaku teramat sangat sedih, seperti mau mati, Matius 26. Saudara, untuk kita mengalami pergumulan mental atau kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan mental, ini bukanlah tanda kegagalan iman. Sekali lagi, ketika saudara dan saya mengalami pergumulan-pergumulan mental, itu bukanlah tanda kegagalan iman. Itu adalah tanda bahwa kita manusia yang hidup di dunia, yang jatuh di dalam dosa. Itu tandanya, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saudara dan saya manusia yang hidup di dunia, yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu bukan kegagalan iman di dalam setiap hidup saudara. Iman kita bukanlah pelarian ya dari realita dalam setiap hidup ini, tetapi kekuatan untuk menghadapi realita itu dengan kebenaran Allah. Kita harus berhenti menyembunyikan pergumulan-pergumulan hati kita di balik topeng saya baik-baik saja. Apa benar kalian baik-baik saja? Gimana kabarnya?
aku baik-baik saja Pak Pendeta. Padahal hati sedang galau, gelisah, tingkat tinggi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tingkat expert di dalam setiap hidupnya. Saudara, iman sejati memberi kita keberanian untuk jujur di hadapan Allah dan sesama. Akuilah realita pergumulan mental dalam terang iman. Ini yang pertama yang saudara dan saya harus sadari di dalam hidup kita semua. Maria, ibu Yesus, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengar kabar dari para gembala dan orang Majus, di dalam Lukas pasal 2 ayat 19, yaitu mencatat Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Di tengah-tengah situasi yang tidak terduga dan berpotensi menimbulkan kecemasan, ya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan melahirkan nanti, gak punya bapak ini, ya, lalu kemudian ada Roh Kudus ngomong atau malaikat ngomong di dalam setiap hidupannya, ada bayi dalam kandungan dan lain sebagainya. Saudara, ini berpotensi menimbulkan kecemasan di dalam setiap kehidupan Maria. Tetapi Maria tidak bereaksi panik walaupun dia menjadi ibu dari Mesias. Maria tidak bereaksi panik. Dia memilih untuk menyimpan dan merenungkan apa yang disampaikan malaikat Tuhan itu dalam setiap hidupnya. Saudara, ada sebuah proses yang melibatkan penyerahan kepada rencana Allah di dalam setiap hidup Maria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang kita baca. Saudara, kecemasan adalah sinyal untuk saudara dan saya berdoa. Kecemasan itu adalah sinyal untuk kita berdoa, bukan untuk panik. Maka resep ilahinya adalah doa, permohonan dan ucapan syukur. Amin. Dengan doa, permohonan saudara sampaikan dalam hadirat Allah secara pribadi, dan saudara tambahkan ucapan syukur yang ketiga. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah damai sejahtera Allah. Amin. Hasilnya adalah damai sejahtera Allah ketika saudara berdoa, memohon dalam hadirat Allah dan mengucap syukur. Maka hasilnya adalah damai sejahtera Allah. Damai ini bertindak seperti tentara yang berjaga-jaga atas hati dan pikiran kita semua. Saudara, mari saya mau mengajak, inilah yang pertama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara berdoa, memohon kepada Allah yang hidup dan mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah menaungi setiap hidup saudara. Dan damai sejahtera inilah seperti tentara yang berjaga-jaga di dalam setiap kemah kehidupan saudara. Amin. Di dalam setiap tubuh manusia saudara, baik yang di lahiriah yang kelihatan, baik juga yang di batiniah yang tidak kelihatan itu. Saudara, kecemasan seringkali dipicu oleh perasaan tidak berdaya. Secara psikologis kecemasan ini seringkali dipicu sekali lagi oleh perasaan tidak berdaya dan ketidakpastian tentang masa depan. Otak kita masuk ke mode lawan atau lari. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu membanjiri tubuh dengan hormon stres di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayo lawanlah setiap kecemasan itu dengan ucapan syukur. Dalam psikologi itu dikenal sebagai salah satu intervensi yang paling kuat untuk meningkatkan kesejahteraan mental di dalam setiap hidup saudara. Saudara sedang mengalihkan fokus, ya, fokus otakmu, fokus pikiranmu dari ancaman yang belum tentu terjadi dalam setiap hidup saudara, baik kepada hal yang baik yang nyata, yang dapat juga menurunkan setiap, ya, mungkin saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan imanmu dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, belajarlah untuk kita mengucap syukur, ya, di dalam setiap hidup kita semua. Bahkan saudara belajar untuk berdoa dan bermeditasi seperti merenungkan firman Tuhan. Itu terbukti secara klinis, ya, dapat menenangkan sistem saraf, mengurangi detak jantung, dan mengaktifkan bagian otak yang terikat atau terkait dengan relaksasi dan pengaturan-pengaturan emosi di dalam setiap hidup saudara. Ya, makanya ada orang-orang yang tahu, ya, ketika mereka mengalami hal-hal demikian, mereka perlu bermeditasi, berdiam diri. Ya, saudara ini kasih lihat Tuhan, ya, bahkan psikologi juga demikian, secara klinis juga demikian. Itu dapat menenangkan sistem saraf ketika saudara dan saya berdoa dan bermeditasi.
Saudara ingat baik-baik, kecemasan bukanlah dosa, tetapi sebuah undangan dari Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah bukanlah ketiadaan masalah, tetapi ketenangan yang mendalam di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah. Karena kita percaya kepada Sang Pemberi damai di dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saat kekhawatiran datang, ambil kembali nafas dalam-dalam. Dan ucapkanlah doa singkat, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku tentang hal ini. Ya, saudara bisa sebutkan apapun kekhawatiran saudara ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hal baik yang Kau izinkan terjadi hari ini. Ya saudara, apa hal baiknya saudara bisa sebutkan kembali. Berdoalah, serahkan dan syukuri kepada Tuhan. Saudara tirulah Maria. Kalau saudara mungkin ada kekhawatiran dalam setiap hidup saudara, tulislah satu kekhawatiran terbesarmu dalam kehidupanmu. Lalu juga tulis 3 hal yang bisa disyukuri. Ini adalah tindakan fisik untuk mengalihkan fokus dari kecemasan kepada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini yang pertama. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk baik-baik merenungkan firman-Nya. Ya, belajarlah supaya saudara dan saya memiliki iman dan kesehatan mental di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bangkit dari tekanan dan keputusasaan atau depresi. Ya, belajarlah bangkit dari setiap tekanan, belajarlah bangkit dari setiap keputusasaan ataupun depresi dengan kebenaran-kebenaran yang membangun harapan. Amin. Makanya saudara perlu datang setiap hari kepada Tuhan. Kalau saudara secara pribadi lebih baik, saya bilang ya, secara pribadi saudara ketika datang kepada Tuhan lebih baik. Tetapi kalau saudara perlu dibimbing, dituntun, saudara bisa datang ke channel Pastor Deso bersama-sama. Ya, kita belajar dengan kebenaran-kebenaran yang mengisi setiap jiwa kita semua setiap hari, sehingga bisa membangun manusia, spiritualitas kita semakin kokoh, semakin kuat. Saudara, akar keputusasaan itu adalah perasaan terisolasi, hilangnya pengharapan, dan fokusnya kepada kegagalan atau kegagalan-kegagalan di masa lalu dalam setiap hidup kita semua. Itulah akar keputusasaan. Ya, saudara tidak terlibat dalam setiap bersosialisasi dengan orang-orang. Ya, saudara jarang keluar dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian saudara mulai hilang pengharapan dalam setiap hidup saudara untuk menjalani hidup. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, kalian fokus kepada kegagalan atau luka-luka di masa lalu. Ya sudahlah, memang saya begini, karena dulu saya pernah dilukai sama orang tua saya begini dan lain sebagainya. Maka saudari, ayo bangkitlah dari tekanan dan keputusasaan. Obatnya tentunya adalah firman Tuhan. Mazmur 42, Mazmur 43, pemazmur yang depresi bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu. Ia tidak menyangkal perasaannya, bahkan sampai 3 kali dia ulang hal ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu. Saudara, ia memberi perintah kepada jiwanya. Bukan hanya bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa dan mengapa. Tetapi dia memberikan perintah kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Amin. Perintahlah jiwamu untuk berharap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ini adalah tindakan pengulangan yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia mengalami depresi. Saudara, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi. Ingat ya, bersyukur lagi kepadanya. Iman adalah memerintahkan jiwa kita untuk percaya ketika perasaan-perasaanmu berkata lain. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, iman itu melihat realita tekanan, tetapi juga melihat realita yang lebih besar, yaitu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan.
Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita melihat ada tekanan di dalam setiap kehidupan kita semua, itu realitanya. Saudara, mungkin ada tekanan ekonomi, tekanan dalam aspek kesehatan, tekanan dalam hubungan dengan sesama, dengan keluarga-keluarga yang lain, bahkan dengan pasangan-pasanganmu, dengan anak, dengan anggota-anggota keluarga yang lain, dengan orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Atau tekanan pekerjaan saudara. Ya, realitanya kita menghadapi setiap tekanan-tekanan hidup ini. Tetapi jangan lupa, saudara dan saya, lihatlah juga realita yang lebih besar, yaitu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu, penderitaan kita yang sementara, yang ringan ini akan menghasilkan kemuliaan yang abadi di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Depresi sering kali membuat kita terjebak di dalam setiap kehidupanmu. Sedangkan iman menarik kita keluar untuk melihat garis akhirnya. Ada kemenangan kekal di dalam Kristus. Saudara, inilah saya mau mengajak kita semua, bangkitlah dari tekanan dan keputusasaan depresimu dengan kebenaran-kebenaran yang membangun setiap kehidupan imanmu. Mari bersama-sama, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kecemasan itu seringkali dipicu oleh perasaan tidak berdaya. Ya, karena ketidakpastian tentang masa depan, karena diputus pacar ya, atau karena diselingkuhi dan lain sebagainya, atau karena masalah-masalah yang berat lainnya. Otak kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Jangan sampai saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, semakin saudara dan saya memberikan makan kepada setiap jiwamu, dan akhirnya menimbulkan setiap ketakutan-ketakutan. Dan saudara sedang memberikan makan buat jiwamu, dan akhirnya jiwamu mengalami setiap kecemasan-kecemasan berlebih itu di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Mari belajar seperti pemazmur dan Nabi Elia. Elia pun setelah mengalami kemenangan besar di Gunung Karmel, justru dia lari, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lari ketakutan. Dia memohon untuk mati. Saudara, dia merasa sendirian dan gagal. Ya, Tuhan tidak menghukum Elia. Bahkan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberinya makan, untuk memberinya minum, untuk memberikan ke dia ketenangan di dalam setiap tidurnya, istirahatnya. Baru setelah itu kemudian berbicara dengan suara angin sepoi-sepoi. Ya, dalam keteduhan, kelembutan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan memahami kondisi manusia kita yang sedang mengalami kegagalan mental ini ataupun depresi, atau memiliki mental yang terganggu dalam setiap hidup saudara. Tuhan memahami kondisi-kondisi itu. Dia peduli kepada kebutuhan-kebutuhan fisikmu, kebutuhan-kebutuhan dasarmu, supaya kamu bisa tidur nyenyak, tenang, bisa makan, ya, di tengah-tengah keputusasaanmu. Dia juga memerintahkan kita, sekali lagi, untuk memerintahkan jiwamu, seperti yang tertulis dalam Mazmur 42, agar berharap kepadanya. Itulah sebuah tindakan, ya, bukan hanya perasaan. Saudara meresponi setiap firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Karena depresi seringkali melibatkan lingkaran setan dari pikiran-pikiran negatif, dari perasaan-perasaan lelah dan penarikan diri dari setiap aktivitas kehidupan saudara. Perawatan diri secara fisik, ya, baik tidur, baik nutrisi, baik olahraga, itu adalah fondasi dari pemulihan kesehatan mental. Bapak Ibu, seperti Elia, tubuh yang kelelahan secara fisik akan memperparah kondisi-kondisi mental. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ilmu psikologi saudara yang dikasihi oleh Tuhan ada mengajarkan untuk mengidentifikasi dan melawan pikiran-pikiran negatif. Ya, ayo identifikasi. Ini sangat selaras dengan perintah pemazmur untuk bertanya pada jiwanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Saudara, mari kita bisa bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua belajar. Tuhan tidak meminta kita untuk langsung senang saat kita tertekan. Ya, Dia memulai, ya, pemulihan kita semua dari hal-hal yang paling dasar. Ayo istirahat dulu. Ya, kalau kamu sudah terlalu banyak bekerja, ya, sehingga kalian melahirkan burnout, capek terhadap pekerjaan, bisnis yang kalian lakukan, keluarga dan lain sebagainya. Ayo istirahat. Ya, istirahat.
Mungkin saudara perlu berhenti dari setiap kesibukan-kesibukan itu, istirahat. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau di dalam istilah Kristen dikenal dengan namanya sabatikal. Ya, saudara bisa istirahat, bisa tidur, atau saudara bisa gak melakukan setiap tugas-tugas seperti biasanya. Tetapi saudara, ayo kita berteduh, ya, kita bermeditasi, kita mungkin jalan ke luar kota, ya, jalan ke alam dan lain sebagainya, jalan ke luar negeri, ya. Untuk apa saudari? Untuk kita bisa beristirahat, memiliki sabatikal di dalam setiap hidup kita semua. Supaya saudara memahami, ya, bahwa kita pun jiwa kita butuh beristirahat. Amin ya, butuh juga makan. Ayo, iman adalah tindakan untuk memerintahkan jiwa kita untuk percaya. Bahkan ketika semua perasaan berkata sebaliknya, tetaplah percaya. Ya, saudari kasih lihat Tuhan. Jadi mari, apakah mungkin kalian bisa periksa hal ini dalam setiap kehidupan fisik kalian semua? Apakah kalian ya cukup untuk tidur di dalam setiap hidup kalian semua? Apakah kalian sudah makan makanan yang baik? Atau jangan-jangan makannya junk food terus, atau makanan-makanan yang instan dalam hidup saudara? Sudahkah kalian makan makanan yang bergizi, yang sehat? Sudahkah kalian berjalan-jalan sebentar dalam setiap kehidupan kalian? Mungkin ke taman, ya, mungkin mutar-mutar kota kalian. Ya lihat, ya kalau ada air terjun enak ya, kalau kotanya ada air terjun, ada pantai, lihat sebentar. Haleluya. Ya, habis itu saudara kembali lagi ke rumah saudara. Atau lihat daun singkong ya, saudari kasih lihat Tuhan karena ada taman di rumah kalian semua. Lihatlah hal-hal yang baik, berjalan-jalanlah sebentar. Lakukanlah satu hal kecil untuk merawat tubuhmu. Amin. Itu adalah ibadahmu juga. Ya, saudari kasih lihat Tuhan, mungkin bagi yang wanita, ya bolehlah sekali-sekali ke salon, manicure, pedicure, silakan ya. Mungkin dipijat dan lain sebagainya, buat yang wanita bolehlah hal-hal demikian dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, lakukan satu hal kecil untuk merawat tubuhmu, itu pun juga merupakan ibadah dalam setiap hidup kalian semua. Gantilah dari mindset dalam setiap pikiran-pikiran kalian semua. Saat ada pikiran berkata, aku ini gagal total Pak Pendeta, aku ini tidak ada harapan lagi Pak Pendeta. Kalau itu muncul di dalam setiap hidupmu, katakanlah dengan lantang, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi kepada Allahku yang hidup, penolongku yang setia. Saudara, mari, inilah resep obatnya bagi kalian semua yang mengalami gangguan-gangguan mental, ya, yang mengalami setiap kesibukan, ya, depresi-depresi di dalam setiap hidup kalian semua. Maka saudara, untuk kesehatan mental, lakukanlah hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya setiap waktunya. Amin, saudara dikasih lihat Tuhan. Mari. Karena seperti Tuhan mengirim malaikat kepada Elia, jangan malu untuk menerima bantuan praktis dari keluarga, dari teman, dari rekan rohani, dari mentor rohanimu. Ya, mungkin temanmu bisa sekedar menemani untuk makan, jalan dan lain sebagainya. Ya, atau mereka mengingatkan saudara untuk makan, jangan lupa makan. Maka saudara, ketika saudara ada terkena gangguan mental ataupun depresi, ya teman itu juga penting, keluarga di sekitar juga penting ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, supaya mereka bisa menjadi juga saluran, ya berkat Tuhan dari buat setiap orang-orang yang mengalami gangguan mental itu. Ya, jangan dijauhi, jangan saudara dikasih oleh Tuhan biarkan mereka sendiri. Tapi hadirkan dengan keluarga yang tetap mengasihi orang-orang demikian. Ya, teman-teman yang mengasihi juga, kalau ada kawan sahabat kita yang mengalami demikian. Inilah yang kedua, saya mau mengajak teruslah bangkit dari setiap tekanan-tekanan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, kita belajar mengenai iman dan kesehatan mental ini. Yang ketika kita belajar menghadapi tekanan atau menghadapi stres dengan mengetahui batas dan kedaulatan Allah. Saudara, ketahuilah batasnya, tahuilah batasnya, dan akuilah kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, kadang akar dari setiap tekanan-tekanan ataupun stres dalam setiap kehidupan kita semua, catat baik-baik, ada beban yang melebihi kapasitas yang kita rasa kita miliki. Ada beban yang melebihi kapasitas dalam hidup saudara. Kita ngangkat apapun
Kalau saudara itu melebihi bebanmu, ya, melebihi setiap otot-otot atau tulang-tulang yang kau miliki, yang seharusnya kalian mengangkat 100 kilo, 200 kilo, ya misalkan ya saudari, kalau angkat beban pun kan juga ada tuh ya, berapa kilo yang bisa kita angkat dengan tubuh ideal kita ini saudari. Kalau saudara bisa mengangkat lebih dan lebih lagi, tetapi kondisi tubuhmu tidak memungkinkan, maka kadang ada yang bisa patah. Ya, saudara lagi ngangkat sesuatu, saya pernah lihat tuh, ya waktu itu di gym kalau tidak salah, ya dia lagi nge-gym di media sosial. Saya nggak datang ke gymnya Bapak Ibu Saudari, tapi di media sosial saya melihat orang lagi nge-gym padahal tubuhnya bagus, tapi mungkin dia ada sesuatu yang salah, akhirnya saudari malah dia kena dan akhirnya meninggal. Ya nggak bisa mengangkat karena bebannya terlalu besar pada saat itu. Saudara, hati-hati dengan hal demikian. Kalau ada beban yang melebihi kapasitas yang kita rasa, yang kita miliki, ada tuntutan-tuntutan yang terlalu tinggi dan perfeksionis di dalam setiap kehidupan saudara, maka saudari dikasih oleh Tuhan obatnya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Undangan Yesus untuk datang kepadanya, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, mari datang kepadanya dengan lemah lembut dan rendah hati. Karena hati yang rendah hati ini, saudara sedang mengakui bahwa kita ini memiliki batas dan perlu bersandar. Amin. Saudara dan saya memiliki batas-batas tertentu dalam hidup saudara, makanya kita perlu bersandar. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin saudari, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus katakan, kuk yang kupasang itu enak, kuk yang kupasang itu ringan. Karena kita menariknya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tidak sendirian. Ya, kita menariknya bersama dengan Tuhan, nggak sendirian. Makanya dibilang itu enak dan ringan. Nanti ada hikmat, ada marifat, ada kekuatan, ya, ada jalan-jalan keluar yang Tuhan berikan. Saudara, mari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kata memelihara kamu di dalam bahasa aslinya berarti Dia peduli. Dia perhatian loh sama kamu, lebih daripada gebetanmu, lebih daripada pacarmu, lebih daripada orang-orang terdekatmu, mungkin pasanganmu. Dia peduli loh. Dia perhatian loh sama setiap kehidupan kita semua. Tuhan tidak hanya peduli dengan hal-hal rohani, tetapi juga dengan setiap detail, setiap beban-beban kehidupan kita semua. Bahkan rambut kita saja jatuh, katanya Tuhan tahu. Saudara, tidak ada setiap hal-hal yang tidak Tuhan tahu di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka inilah yang kedua. Saudara, mari bersama-sama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga ya, saudara dikasih oleh Tuhan, menghadapi tekanan atau stres dengan mengetahui batas dan kedaulatan Allah dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika kita menghadapi stres dengan saudara dan saya mengetahui batasnya, Yesus sendiri di dalam Markus 6 ayat 31, setelah para murid sibuk melayani, Yesus berkata kepada mereka, yuk ikut aku ke tempat yang sunyi, supaya kita bisa sendirian beristirahat seketika. Saudara, Yesus mengakui batas manusiawi para murid dan menyarankan mereka untuk retreat, mundur. Ya, beristirahat. Ya, retreat itu menarik diri dari setiap kesibukan-kesibukan. Jadi ada bagus ya kalau gereja sekali-sekali mengadakan retreat. Mungkin setahun sekali, setahun 2 kali. Baik ya saudara dikasih oleh Tuhan. Karena saudara dan saya diajak untuk apa? Menarik diri dari setiap kesibukan-kesibukanmu. Kalau gerejamu tidak mengadakan, saudara perlu sekali-sekali pergi ya, 1-2 hari nginep ya, ke pantai, mungkin ke puncak, ke gunung dan lain sebagainya. Ya kemanapun saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menenangkan setiap jiwamu. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, undangan Yesus adalah untuk mengambil kuk yang enak dan ringan. Kuk adalah alat untuk bekerja sama, sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa menanggung beban kita sendirian. Kita harus ada dalam satu tim, yaitu dengan Kristus. Maka kekuatan kita terletak pada kelemah lembutan dan juga kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini memerlukan Tuhan dalam setiap hidup saudara.
Bapak Ibu, dalam ilmu psikologis, stres kronis itu terjadi ya ketika tuntutan hidup melebihi sumber daya yang kita miliki untuk mengatasinya. Maka terjadilah stres kronis di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, retreat ke Bogor, iya, ke puncak sana. Kalau di kami ya di puncak, saudari ya. Orang-orang Jabodetabek biasanya ke puncak. Ya untuk retreat, entah ke pantai ya, entah ke Ancol, entah kemana tuh, ke Banten, Serang, ya, ke pantai Carita, Anyer, atau mungkin keluar kota ke Bandung dan lain sebagainya. Bagi orang-orang Jabodetabek biasanya seperti itu. Yang saya tahu, ya saudari ini kasih lihat, atau mungkin yang jauh sekalian, langsung ke Jawa Tengah, langsung ke pantainya, langsung ke Bali dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu juga. Bapak Ibu, mari ketika saudara memiliki stres kronis ini, saudara ada alarm dalam setiap hidupmu bahwa ternyata saudara tuntutan hidupmu melebihi sumber daya yang kamu miliki untuk saudara mengatasinya. Maka manajemen stres ini penting ya di dalam setiap hidup saudara. Saudara, manajemen stres yang efektif itu dimulai dengan pengakuan atas batas diri saudara dan saya. Tetapkan batasannya, tetapkan boundariesnya di dalam setiap hidup saudara. Ada batasan-batasan yang sehat yang saudara bisa lakukan. Oh, saudara, makanya kita diberikan waktu kerja biasanya 8-10 jam, betul tidak? Setiap hari saudara, kita diberikan beban ataupun pekerjaan 8-10 jam. Karena kalau sudah di atas itu, ya di atas 10, 12 jam, 14 jam, 18 jam, 20 jam, saudara itu akan menjadi ya saudari, kita nggak akan jadi produktif. Percayalah, kita nggak akan menjadi produktif ketika saudara mungkin ada 24 jam. Saudara bekerja 20 jam, 4 jam cuman istirahat. Saudara tetap ya, Bill Gates saja mengatakan seperti itu. Ya di dalam setiap kehidupannya. Dulu waktu muda dia berpikir dengan bekerja keras, dengan melakukan 15-20 jam, dia akan bekerja secara produktif. Ternyata tidak. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, karena tubuhmu ini perlu saudari diriset ulang. Makanya kita perlu beristirahat. Nanti ada sel-sel baru, jutaan sel baru muncul setiap harinya, mengganti sel-sel mati. Ketika saudara beristirahat lagi bobo, jangan salah saudari, itu penting. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Justru setelah saudara bangun beristirahat dengan cukup, nanti saudari tubuhmu bisa efektif lagi. Saudara bisa bekerja lagi dengan apa? Dengan efektif. Amin. Saudara, maka istirahatlah, time out. Ya, kalau dalam permainan basket tuh ada tuh time out. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Itu bukanlah kemalasan. Ya, apalagi kalau orang-orang sudah 40-an tahun ke atas perlu beristirahat. Ya, entah malam, ya jam 11 sudah istirahat, jam 10 udah istirahat. Nanti siang pun kadang perlu istirahat. Waktu muda mungkin saudara tidak perlu. Tetapi waktu saudara sudah 40-an itu perlu kita jaga itu. Perlu kita jaga, itu bukanlah kemalasan sekali lagi, tetapi strategi untuk mencegah kelelahan. Ya, mencegah kelelahan, mencegah burnout, ya supaya saudara memulihkan kapasitas kognitifmu, kemampuanmu berpikir di dalam setiap hidupmu. Ya, saudara kata Bu Muji itu ya, orang-orang Jakarta dibela-belain refreshing, meskipun macet-macetan supaya fresh lagi. Saya pernah dong waktu itu Bu. Ya sedikit cerita nih ya. Waktu itu saya lagi cari tempat retreat, kan saya pikir wah jalan-jalan sama teman-teman semua sekalian. Siang-siang pulang-pulang dari gereja, saudara kami langsung cari tempat untuk retreat beberapa bulan lagi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari macet dong di puncak sana. Ya ternyata macetnya sampai 8-10 jam. Ya kita sudah pakai jalur jalur tikus juga. Macet. Dan akhirnya kita tidak sampai tempatnya untuk kita lihat. Mana pada waktu itu pengen apa? Sekalian refreshing. Mungkin ada bisa berenang dan lain sebagainya, lihat alam. Ternyata kita refreshingnya macet-macetan. Saudari, ternyata horor pada saat itu. Macet di puncak. Kita nggak sampai tujuan, akhirnya kita balik lagi ke Depok. Padahal dari Depok itu. Ya, harusnya kalau nggak ada macet itu paling juga 1 jam. Saudari dikasih oleh Tuhan ke puncak. Ya 1,5 jam ke puncak pasnya. Ya saudari, tapi saat itu macet horor. Ya ternyata kita refreshingnya di mobil saja saudari. Gak ngapa-ngapain, macet. Ya sampai malam. Kita pulang atau berangkat jam 1-an siang. Sampai jam 9 gak sampai tempatnya saudari. Nangis ya pada saat itu. Tahun lalu itu saudari.
Kami lagi cari tempat retreat ya untuk jemaat bisa retreat. Ternyata nggak dapat pada saat itu. Ya saudari, padahal untuk pengen refresh ya sekalian. Ya ternyata ya karena Bu Muji ini ngasih tahu ya uyai-uyai. Jadi saya berbagi kesaksian sedikit ya saudari kasih lihat Tuhan. Ya orang Jakarta rela macet-macetan. Ya rela refreshing sekalipun macet juga. Ya saudari kasih lihat Tuhan. Walaupun kapasitasnya sudah tidak memungkinkan lagi sebenarnya di puncak itu. Ya saudari kasih lihat, maka ketika saudara mau istirahat jangan di weekend. Jangan di tanggal merah. Carilah hari-hari sibuk. Ya saat mereka sibuk kita refreshing saudari. Ya tidak semua pekerjaan adalah pelayanan, ingat baik-baik. Pelayanan yang sejati itu adalah melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan bersama dengan Dia. Saudara mari, kerendahan hati adalah kunci untuk mengenali setiap batas kehidupan kita semua. Dan bersandar kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, evaluasi kembali. Apakah kuk yang kalian pikul saat ini terasa sangat berat? Tanyakan kepada Tuhan dan diri saudara sendiri. Apakah ini memang tugas yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan? Atau ini adalah ekspektasi diri saudara sendiri? Atau mungkin ekspektasi orang lain dalam setiap hidup saudara? Belajarlah untuk berkata tidak. Kalau memang saudara itu bukan kerinduan hatimu. Ya kalau Tuhan bilang bukan itu nak, kamu bukan ke arah sana. Belajarlah untuk berkata tidak. Sorry, saya nggak bisa melakukan itu. Katakan dengan bijak dalam setiap hidup saudara. Nanti Tuhan akan berikan tugas-tugas khusus sehingga saudara dimampukan. Jadwalkan waktu sunyi dalam setiap hidup saudara. Seperti Tuhan Yesus, Dia punya waktu-waktu sunyi dalam setiap hidupnya. Setiap hari, saudara, ayo jadwalkan. Waktu-waktu mati saudara. Waktu-waktu yang benar-benar sunyi. Matikan gadget, tarik nafas dalam-dalam, ingatkan dirimu. Aku ini ada dalam kuk bersama Yesus. Amin. Beban ini bukan untuk kupikul sendirian. Haleluya. Saudara mari sebelum mengambil tugas baru. Ya, sebelum mengambil kesibukan-kesibukan baru berdoalah. Tuhan, apakah ini Engkau inginkan untuk aku lakukan bersama denganmu? Saudara tanya dulu. Ya, saudara mau beli apapun saudara tanya sama Tuhan. Mau investasi apapun. Tuhan aku mau investasi ini, aku mau beli ini tetapi harus cicil mesti 2-3 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Coba tanya sama Tuhan. Apakah memang itu yang Tuhan kehendaki? Saudara, ya nanti kalau saudara nggak tanya sama Tuhan, oh bisa kok, sanggup kok. Ya ternyata di tengah-tengah jalan belum selesai. Saudara akhirnya saudara khawatir, takut. Ya, saudara tidak bisa menghadapi, membayar semua hal itu dalam setiap hidup saudara. Jadi sebelum melakukan apapun tanyakan kepada Tuhan. Ini mencegah kita mengambil beban yang bukan bagian kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau dalam perusahaan ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ada job-job ya dari pemerintahan, job-job dari luar. Tanyakan, Tuhan apakah kami sanggup perusahaan kami untuk menangani hal ini dan lain sebagainya. Kalau sanggup kerjakan. Tapi kalau nggak sanggup ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya ada yang saya dengarkan. Ya kalau sekarang kan yang lagi ngetren tuh MBG, Bapak Ibu Saudari, yang membuat dapur masak dan lain sebagainya untuk anak-anak sekolah. Ya kalau perusahaan saudara sanggup silakan, tapi kalau perusahaan saudara tidak sanggup, jangan saudara coba-coba ikut-ikutan. Ya kasihan anak-anak yang makan, ya saudara mengerjakan dari semalam atau saudara orang yang gak cukup, kekuatan budgetmu terbatas dan lain sebagainya. Akhirnya mengorbankan anak-anak itu menjadi sakit. Ya jangan demikian. Selalu tanya, walaupun mungkin ada cuan yang banyak di situ. Tapi ingat, saudara ayo, gak boleh seperti itu. Kalau saudara orang Kristen, orang percaya. Ya, saudara dengan menggabungkan kebenaran kekal firman Tuhan. Dan tentunya hikmat praktis yang Tuhan berikan melalui ilmu pengetahuan. Tadi kita belajar dari sisi psikologisnya saudari. Kita dapat menghadapi pergumulan mental dengan iman yang cerdas. Katakan amin. Iman yang penuh dengan pengharapan. Dan tentunya dengan langkah-langkah praktis di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, pendekatan holistiknya iman. Saudara milikilah iman, milikilah komunitas, dan tentunya bantuan-bantuan profesional. Iman bukan pengganti hikmat. Allah itu memberikan hikmat melalui berbagai saluran. Lewat firman dan doa. Ini hubungan vertikal saudara dengan Tuhan. Ini fondasi kita. Di sini kita mendapatkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita dikasihi,
kita diampuni, kita dipelihara oleh Allah di dalam setiap hidup kita semua. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi Allah itu memberikan hikmat melalui berbagai saluran, salah satunya lewat firman, lewat doa. Ya, yang kedua, lewat persekutuan dengan komunitas saudara. Ini hubungan horizontal. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ayo kita belajar untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling menanggung beban dalam setiap kehidupan saudara. Makanya saya punya beban yang Tuhan taruh dalam hati. Untuk apa? Untuk membuka TK. Saya sharing saja saudari kepada setiap kalian semua. Ya, kita nggak pernah tahu Roh Kudus pasti bisa menggerakkan hati orang-orang yang rindu untuk untuk apa? Untuk ikut yang menanggung beban yang sama terhadap jiwa-jiwa, agar kita menangkan jiwa-jiwa sejak masa kecil mereka. Ya, saudari, saya percaya Tuhan pasti akan mencukupkan semua, karena ada orang-orang yang rindu juga untuk saling menanggung beban. Aku mau ikut berkontribusi supaya pembukaan TK itu bisa berjalan dengan baik. Saudara, ceritakanlah pergumulanmu kepada saudara seiman. Ya, bahkan saudara seiman yang lebih dewasa, yang dapat dipercaya. Karena doa dan dukungan-dukungan mereka juga adalah obat yang manjur, obat yang kuat juga dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu yang ketiga, jangan lupa saudara, ya, Allah memberikan hikmat melalui berbagai saluran. Yang ketiga, lewat bantuan profesional, ya, baik tubuh dan pikiranmu. Saudara, kalau saudara mau datang kepada konselor Kristen, silakan. Saudara mau datang ke psikolog, silakan. Saudara mau datang ke psikiater, silakan. Itu adalah cara Tuhan juga untuk memulihkan dan menyembuhkan. Mereka adalah tukangnya Tuhan. Ingat baik-baik. Mereka adalah dokter-dokternya Tuhan juga di dalam setiap kehidupan kalian semua yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Sama seperti kita pergi ke dokter ketika tubuh sakit, nggak ada yang salah, ya. Bahkan saya pernah menemukan kesaksian ada seorang bapak, dia memiliki anak, lalu kemudian saudari, karena dia beriman kepada Tuhan, aku percaya anak saya sembuh. Akhirnya anaknya sakit, nggak dibawa ke rumah sakit, dan yang terjadi anaknya meninggal. Ayo, kalau udah terjadi seperti itu, apa Bapak Ibu Saudari? Gimana kamu meresponi hal itu? Saudara, dokter itu ingat baik-baik, itu sama, ya. Seperti saudara dan saya sakit, saudara perlu ke dokter. Ketika tubuhmu sakit, nggak ada yang salah kita minum obat. Bahkan itu bijaksana. Operasi salah nggak? Kan ada yang nolak-nolak operasi, tahu Bapak Ibu Saudari. Yang nolak-nolak kan juga bisa Bapak Ibu Saudari masuk ke ruang operasi. Saudara, kalau operasi itu salah satu cara Tuhan untuk memulihkan, saudara nggak usah tolak-tolak. Lakukan apa yang dokter sarankan kalau memang diperlukan operasi dalam setiap hidup saudara. Ya, bahkan itu bijak dalam hidup kita semua. Kalau saudara nggak operasi, mungkin umur saudara tinggal 1 bulan lagi. Tetapi dengan operasi, saudara itu bisa memperpanjang umur kita semua. Itu saran-saran bijak yang dokter berikan. Ya, dengan kalian mencari bantuan profesional ketika pikiran dan jiwa kita sakit, itu bagus, itu bijaksana. Ya, iman dan sains bukanlah musuh. Mereka adalah dua cara Allah untuk menyatakan diri dan menolong setiap kita semua, ciptaan Allah. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku, iman bukanlah pil ajaib yang menghilangkan semua penderitaan dalam sekejap. Iman kita adalah jangkar di dalam badai. Iman adalah cahaya di dalam kegelapan yang menunjukkan jalan keluar. Meskipun langkah demi langkah dalam setiap hidup kita semua. Mari kita praktekkan hari ini. Jujurlah di hadapan Tuhan. Berdoalah. Tuhan, jiwaku ini lagi sedih. Aku ini lagi cemas. Aku ini lagi lelah Tuhan. Tapi aku percaya Engkau sanggup Tuhan untuk memampukanku melewati hal ini. Jujurlah di hadapan Tuhan. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, ambillah firman Tuhan sebagai obat. Pilihlah satu ayat, beberapa ayat yang saudara renungkan dalam hidup saudara. Misalnya Filipi 4 ayat 6-7. Mazmur 42 ayat 6. Ya, renungkan itu. Ucapkan, serap ke dalam hatimu. Ya, sepanjang hari serap itu, download itu dalam setiap hidup saudara. Itu sebagai obat. Renungkanlah firman Tuhan. Yang ketiga, bertindaklah dengan iman. Saudara bisa telepon seseorang sahabat, ya, ketika kalian sedang bergumul, pendeta, pastor, ya, jadwalkan pertemuan dengan konselor, dengan psikiater, psikolog. Ya, memang saudara perlu. Jika beban itu terlalu berat, itu bukan tanda gagal atau lemah, tetapi itu langkah iman untuk saudara dan saya mencari pertolongan. Itu pun bijaksana.
Maka saudari percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita sedang menantikan kita datang kepadanya dengan jujur dan percaya. Biarlah hati dan pikiran kita semua dijaga oleh damai sejahtera itu di dalam nama Yesus. Tadi ingat ya, ada permohonan, ada doa, ada permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera itu Tuhan berikan seperti tentara yang berjaga di dalam setiap hidup saudara. Saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Ayo, saudara, ayo kita tutup mata sejenak. Bayangkan dua pemandangan ini. Kalian sendirian di tengah-tengah badai. Kalian menanggung atau memanggul beban yang berat, yang terbuat dari kecemasan akan pekerjaan, dari rasa bersalah, dari masa lalu, dari ketakutan atau kegagalan dalam setiap hidup kalian semua. Beban itu berat, ya. Tetapi kuk itu menggesek bahu kalian semua mungkin hingga berdarah. Anda berjuang dalam kekuatan Anda sendiri. Dan kalian tahu, kalian tidak akan bertahan lama ketika saudara menghadapi setiap badai ketika sendirian. Tetapi pemandangan yang kedua, ayo kita tutup mata kita semua. Sekarang saudara dikasih oleh Tuhan, setelah kalian tadi menutup mata, kalian punya beban seperti itu menjalani sendirian. Kalian buka mata kembali. Sekarang buka mata kalian semua. Lihatlah ke salib Kristus. Yesus Kristus yang mengenal kesedihan. Yesus Kristus yang mengenal kepedihan. Dia berdiri di hadapan kalian semua. Dia bukan hanya juru selamat jiwamu, tetapi dia juga penyembuh jiwamu. Dia tidak menghakimi air mata dan kelelahan kalian semua. Dia hanya mengulurkan tangannya dan menunjuk kepada setiap bebanmu dan berkata dengan suara yang lembut, anakku yang kukasihi, aku telah membayar harga untuk segala sesuatu, termasuk kedamaianmu. Beban itu terlalu berat untuk tanganmu yang kecil itu untuk kau pikul. Serahkanlah, tukarlah dengan kelegaan yang aku tawarkan di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, hidup yang sejati dan damai tidak ditemukan dengan berusaha lebih keras, tetapi dengan berserah total kepada Tuhan. Mengambil kuk Kristus berarti mengakui bahwa Dia adalah Tuhan atas setiap pikiran kita, atas setiap kecemasan kita, atas setiap masa lalu kita, hari ini atau mungkin hari esok. Saudara, mari berikanlah sisa hidupmu yang letih lesu itu kepada Yesus. Berikanlah beban pikiranmu yang telah merampas sukacitamu. Inilah momen di mana kita bisa mengizinkan damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu menjaga hati, menjaga pikiranmu. Jika kalian lelah berjuang sendirian, jika kalian ingin menukar beban kalian dengan kuk Kristus yang ringan, saya mau mengundang kita semua, ayo ambil komitmen kita hari ini. Saudara, berikanlah hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, kepada Raja Damai, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Raja Damai kami datang di hadapan-Mu dengan jujur. Kami datang di hadapan-Mu dengan tulus. Kami mengakui bahwa seringkali kami telah mencoba menjadi Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami seringkali memanggul kuk kecemasan yang Kau larang itu. Kami membiarkan kebohongan, depresi, merusak nilai-nilai diri yang Kau berikan kepada kami. Kami lelah dengan beban tekanan yang bukan milik kami. Ya Bapa, hari ini kami menyerahkan medan perang ini sedalam-dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam diri kami, di dalam pikiran kami, di dalam emosi dan kehendak kami. Kami menukarkan kecemasan kami dengan damai sejahtera-Mu yang menjaga kami semua. Kami menukarkan keputusasaan kami semua dengan harapan yang adalah jangkar bagi jiwa kami. Kami menukarkan beban kami dengan kuk-Mu Tuhan. Ya Allahku, ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami agar kami dimampukan untuk melakukan pembaharuan budi, menghancurkan setiap benteng-benteng pikiran negatif di dalam nama Yesus, menghancurkan setiap kekhawatiran yang telah kami bangun di dalam nama Yesus Kristus. Penuhilah setiap hati, penuhilah setiap ruang hampa itu ya Roh Kudus dengan kasih-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang yang memulihkan. Firman-Mu menghidupkan kembali jiwa kami yang letih lesu itu. Kami tidak meminta perjalanan tanpa masalah, tetapi kami meminta hadirat-Mu yang selalu menopang kami, yang selalu menguatkan kami. Dari saat ini Tuhan, kami memilih untuk hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam kelegaan yang hanya ditemukan di dalam panggilan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau adalah penyembuh jiwa kami yang sempurna. Di dalam nama Yesus berkati setiap kehidupan kami, jiwa, keluarga kami, berkati hati kami. Orang-orang yang kami kasihi, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, adik, kakak kami, koko kami, cece kami Tuhan. Oh Tuhan, abang kami, adik kami, saudara-saudara kami, berkati setiap kehidupan kami semua. Bapa terima kasih. Berkatilah setiap apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Tuhan buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, setiap bisnis usaha kami, hubungan-hubungan kami di keluarga-keluarga kami, studi kami, perkuliahan kami. Bapa berkatilah. Terima kasih buat hikmat surgawi yang selalu mengalir setiap harinya, memenuhi Tuhan setiap hati dan pikiran kami, secara khusus di channel Pastor Deso. Ajar kami setia, ajar kami tidak menikmati scroll, tetapi ketika channel ini Tuhan mulai live setiap harinya, ajar kami untuk duduk diam, untuk menyediakan waktu, untuk kembali diisi dengan setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Sungguh kami bersyukur menemukan channel ini. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat setiap hidup kami semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat teman-teman semua, saya pin ya seperti ini. Thank you ya teman-teman semua, Bu Rosalina yang sudah menulis pertama. God bless you. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara ada yang ada dari mana saja kotanya, saudara, dari Pekanbaru, Malaysia. Selain Malaysia, Singapura, ada lagi Bapak Ibu saudari dari luar negeri. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Kalau ada saudara, biar saudara mention di dalam kolom komentar ya. Kalau saudara mungkin ada dari Eropa, dari Amerika, siapa tahu kan datang. Ya, masuk ke channel Pastor Deso dari Timur Tengah, siapa tahu datang. Ya, Bapak Ibu saudari, ya. Haleluya, atau dari Australia, dari manapun, dari benua-benua yang lain. Ya, kalau saudara bisa masuk ke channel ini bersyukur. Ya, kalau saudara punya teman-teman di luar negeri pun ingatkan kepada mereka. Ya, kalau mereka orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, ingatkan. Ya, bagikan channel ini kepada setiap mereka semua. Supaya mereka tidak hanya cari cuan, uang dan lain sebagainya. Ya, supaya mereka juga bisa cari Tuhan bersama-sama lewat channel ini. Saudara bisa bagikan kepada saudara-saudara, suami mungkin yang kerja di luar negeri, atau istri yang lagi kerja di luar negeri, atau siapapun sahabat, saudara-saudara keluarga besar yang kerja di luar negeri. Jangan hanya cuma cari cuan, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi juga cari Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, baik di Indonesia, di luar negeri, dimanapun kalian semua. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat gift-nya yang saudara terbangkan. Saudara bisa repost juga, terima kasih sudah repost. Terima kasih sudah ikutin follow Pastor Deso di TikTok. Yang sudah subscribe juga di channel YouTube Pastor Deso. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa ditonton di channel sana ya Bapak Ibu Saudari. Khotbah-khotbah yang sudah diberikan setiap harinya. Itu khotbah-khotbahnya bagus. Jadi kalau saudara bertanya, Pastor Deso, gimana saya dapat menghadapi setiap masalah-masalah hidupku? Hidupku udah kayak benang kusut. Nah saudara, untuk mengurai kekusutan-kekusutan itu, dengarlah firman Tuhan ya setiap hari ya. Obat itu nggak diberikan langsung makan semua kan. Kalau bisa langsung makan nanti ginjalnya kena ya. Sekali sehari, sekali 2 hari, sehari 2 kali, sehari 3 kali ya, sedikit demi sedikit diberikan. Dan di channel YouTube Pastor Deso, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kalian menonton itu semua, kalian sedang membuka benang-benang kusut di dalam setiap pikiran jiwa kalian semua, sehingga kalian selalu disegarkan setiap waktunya. Amin. Jadi jangan saudari sia-siakan waktumu. Kita sudah banyak saudari melakukan setiap hal-hal duniawi dalam hidup kita semua. Jadi dalam sisa waktu kita semua, yuk kita berlomba-lomba lagi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Berlomba-lomba lagi mengejar ketertinggalan saudara, mengejar ketertinggalan saya. Ya, karena dulu kita mengejar dunia lebih daripada Tuhan. Sekarang kita berlomba-lomba mengejar Tuhan lebih daripada dunia. Ya, kita gaspol terus Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kita semua. Injak gas terus. Ketika ada channel Pastor Deso hadir untuk live, injak gas. Live terus Bapak Ibu Saudari. Maksud saya datanglah terus lewat live Pastor Deso.
Karena saya tentunya saudari mempromosikan ya channel Pastor Deso. Saya tidak bisa mempromosikan channel-channel yang lain karena saya tidak tahu setiap motivasi-motivasi mereka semua. Amin ya. Jadi saudara, terima kasih buat kalian semua. Terima kasih juga buat setiap persembahan, persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan TK. Ya, kita membutuhkan biaya cukup besar, bagi saya itu cukup besar, 70 juta Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, terima kasih buat persembahan-persembahan saudara yang sudah saudara berikan lewat donasi, support, ya, kolekte apapun namanya. Saudara, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan itu. Bapak Ibu, bagi kalian semua yang rindu juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan-persembahan kasih, persepuluhan, donasi, ya apapun namanya. Saudara bisa memberikan itu semua lewat bio profil saya. Di profil itu sudah lengkap, ada BCA, ya ada lagi dari sosial bus. Pilihlah metode yang memudahkan saudara untuk ikut sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan hari ini. Saudara, Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati dan memberi kepada kita semua. Bahkan dia memberi nyawanya, kasihnya, bahkan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Sekarang kita belajar, dia memanggil kita untuk mengembalikan milik Tuhan dengan kemurahan hati, dengan hati yang tulus. Ini bukan soal saja saudari ya pemberian, tetapi ini soal ketaatan dan kepercayaan. Kita belajar untuk memberi dengan hati yang tulus, yang bersih, penuh dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan memakai itu untuk membuka pintu-pintu penginjilan dan membuka kembali berkat-berkatnya, bahkan gerbang berkatnya bagi setiap kehidupan kita semua secara pribadi maupun keluarga yang kita kasihi. Saudara, sebagai orang yang dewasa, kita dengan senang hati loh membayar ya makanan-makanan lezat di restoran karena kita tahu nilainya. Ya apalagi firman Tuhan yang kita terima setiap harinya di channel ini, yang menyegarkan jiwamu, membersihkan hatimu, membawa berkat yang tidak ternilai. Jika untuk hal duniawi saja kita rela memberi dalam setiap hidup kita semua, bahkan membayar, masakan untuk pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan, kita tidak turut mendukung dengan tulus. Mari kita belajar selalu untuk memberikan persembahan dengan kerelaan hati, karena ini adalah bagian kita semua dalam menggenapi misi Tuhan. Setiap kebaikan yang kita tabur itu akan kembali menjadi berkat yang terus lebih besar dengan berbagai jenis-jenis berkat yang Tuhan hadirkan selalu dalam setiap hidup saudara. Terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu Saudari buat kebersamaan kita. Nanti jam 11 siang jangan lupa saudara ada program worship and prayer bersama Ibu Gembala jam 11-an. Saudara bisa datang kembali jam 11 siang khusus untuk yang mau berdoa dan didoakan. Amin ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari, terima kasih yang sudah setia. Jane Mo, Tuhan memberkati. Bu Agnes Simba, Yekuyai, setiap kita semua. Bu Mariate, God bless you ya. Teman-teman semua yang setia, Bu Mariat, Bu Marita Dia Pinuji, Bu Agnes Simba, Yekuyai. Rindu selalu, thank you ya. Bu Uti Prapti, Bu Gyokchon Linda, apa kabar Ibu? Bersih jiwa menyegarkan, selalu setia ya di dalam channel Pastor Deso. Pak Bembeng, God bless you, semangat selalu. Harisi Sukowati, Christina, God bless you Ibu. Don, God bless you ya. Christina, God bless you. Iyo Sumawi Bekasi, God bless you. God bless you ya. Jakarta, God bless you ya. Jakarta Utara juga God bless you. Malaysia, amin ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih ya dari teman-teman semua dari Malaysia juga yang selalu ya rindu hadir lewat Pastor Deso. Dari Kebumen, dari Batam, God bless you. Dari Kalimantan Tengah, Tuhan Yesus memberkati selalu. Dari Tabalong, Tanjung Tabalong, God bless you ya selalu. Ya Madiun, Ciamis, God bless you. Kota Rantepao, God bless you ya teman-teman semua. Terima kasih buat kebersamaan kita. Surabaya, Malaysia lagi, Kapuk, Jakarta, Jogja, ya God bless you. Sabah, Depok, ya Holland Village, God bless you. Sama dong kita orang Depok ya, God bless you ya. Tuhan memberkati selalu. Ya Tiolita dari Jakarta, God bless you. Malaysia, Solo, Bulis, ya God bless you ya. Harapan Indah nih mana? Bekasi ya. Oh God bless you orang Bekasi. Pontianak, Cikarang, Malang, ya God bless you. Kediri, Pekanbaru, Malaysia lagi, God bless you. Ya Jepara dan lain sebagainya, ini banyak banget soalnya kalau dibicarakan satu persatu nggak akan habis ya teman-teman semua. Jadi God bless you selalu buat kalian semua. Semangat selalu. Orang Sumba juga, Papua tadi masuk. Ya, Ambon, Bali jangan lupa setia. Kalimantan jangan lupa setia. Malaysia, Singapura jangan lupa setia. Ya bahkan teman-teman yang lain dari manapun.
Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, setialah selalu kepada Tuhan. Ya, khususnya lewat channel Pastor Deso. Sulawesi juga sama-sama ya, setia kepada Tuhan. Bahkan sampai Papua, God bless you semua. Saya mau nundur diri Bapak Ibu Saudari. Salam dari Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye.